Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat Dialah kita ini diberi kesehatan dan dapat melaksanakan kuliah pada pagi hari ini. Kami di sini kelompok 7 yang beranggotakan, yang pertama ada Rifdi Adam. Nah, yang kedua Farid Furqan, yang ketiga saya sendiri Putra Ramadan, dan yang keempat Dandi Yusuf. Kami ini dari kelompok 7 membawakan materi yang bertema tentang ruang lingkup bimbingan dan konseling. Yang pertama ada ruang lingkup bimbingan dan konseling. Ruang lingkup itu suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu pada suatu objek. Ruang lingkup akan sangat membantu ketika keefektifan belajarnya dalam sebuah penelitian. Tanpa adanya ruang lingkup penelitian yang jelas, sebuah penelitian akan mengalami waktu yang lebih lama karena tidak adanya sebuah batasan. Scope is a limitation that makes research more effective and efficient to spare certain aspect of an object. The scope will greatly help the effectiveness of a study. Without a clear scope of research, a study will experience a longer time because there is no limit. Selanjutnya di sini ada beberapa ruang lingkup bimbingan konseling. Yang pertama itu ada bimbingan belajar, kedua bimbingan pribadi, ketiga bimbingan sosial, dan yang keempat bimbingan karir. Number 1, tutoring. In the field of tutoring, helping students develop themselves, attitude, and good study habit to master knowledge and skills and prepare them to continue higher education. Tutoring or academic guidance is guidance in finding the right way of learning, in selecting the appropriate study program, and in overcoming difficulties that arise in connection with the demands of learning in an educational institution. Satu, bimbingan belajar. Dalam bidang bimbingan belajar, membantu siswa mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkannya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bimbingan belajar atau akademik ialah bimbingan dalam menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan belajar di suatu instansi pendidikan. Yang kedua, ada bimbingan pribadi. Dalam bimbingan pribadi, membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. 2. Panduan pribadi. Ing panduan pribadi ngewangi siswa nemokake ian ngembangke wong sing percaya lan setia marang Gusti Kang Maha Kuasa. Tetep ian mandiri,
yang sehat jasmani, yang mental. Dalam bidang ini, dapat dirinci menjadi pokok-pokok berikut. A. Pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan alam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan mengembangkannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun peranan di masa depan. C. Pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan mengembangkannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. D. Pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha penanggulangannya. 3. Social guidance. In the field of social guidance, helping students get to know and relate to a social environment that is based on noble character, social and state responsibilities. Social guidance means guidance in dealing with one's own inner state and overcoming that struggles within oneself in the field of spirituality, physical care, filling spare time, channeling sexual desires, and so on, as well as guidance in fostering human relationship with others in various environments, social intercourse. 3. Bimbingan sosial. Dalam bimbingan sosial, membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan. Bimbingan sosial berarti bimbingan dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi pergumulan-pergumulan dalam dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual, dan sebagainya, serta bimbingan dalam membina hubungan kemanusiaan dengan sesama di berbagai lingkungan, pergaulan sosial. Selanjutnya, bimbingan karir. Bimbingan karir ialah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan. Dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan, profesi tertentu, serta membekali dirinya supaya siap memangku jabatan itu dan menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Dalam bidang bimbingan karir, membantu siswa merencanakan dan mengembangkan masa depan karir. Selanjutnya, panduan karir. Panduan karir minangka panduan kanggo nyapake jagat kerja, milih lapangan kerja utawa posisi, profesi tartamtu lan nyendiyakake awake supaya siap nganggep jabatan kasebut, lan nyetel macem-macem tuntutan lapangan kerja sing wis dilebokake. Ing bidang panduan karir membantu siswa ngarancang lan ngembangake karir besuk. Yang selanjutnya, bidang ini dapat dirinci menjadi pokok-pokok berikut. Yang pertama, pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang kedua, memantapkan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khusus karir yang dikembangkan. Yang selanjutnya, yang ketiga, orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.